البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Fa ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan pelajaran kita yang berikutnya, yaitu mengenai firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah. Sekarang kita akan memasuki ayat yang berikutnya setelah kita membaca ayat yang ke-106 kemudian juga 107. Sekarang kita akan memasuki pada ayat yang ke-108 dari surat Al-Baqarah. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl, wa man yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil." Ataukah kalian ingin untuk bertanya kepada Rasul kalian? Maksudnya di sini meminta. Nah, barakallahu fikum, ataukah kalian ingin meminta kepada Rasul kalian sebagaimana Nabi Musa alaihissalam diminta oleh oleh kaumnya, namun permintaan di sini dalam bentuk al-inad, yaitu pembangkangan, wal mukabarah, dan kesombongan. Wa man yatabaddalil kufra bil iman, dan tidaklah dan barang siapa orang yang mengganti kekufuran, dalam artian mengganti keimanan dengan kekufuran, faqad dhalla sawa'as sabil, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Karena jalan yang lurus adalah jalan Allah Subhanahu wa taala, jalan yang menyeru kepada al-iman, jalan yang menyeru kepada tauhid, jalan yang menyeru kepada al-haq. Itulah jalan yang dikenal dengan Shiratul Mustaqim. Kita lihat apa yang ditafsirkan dalam al-mufassir ini, dalam tafsir ini. Qala al-mufassirun, bal aturiduna ayyuhan nas an tatlubu min rasulikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam asya'a biqasdil inadi wal mukabarah. Naam. Jadi antas alus ini bukan bertanya namun meminta. Karena terkadang sa'ala yas'alu maknanya adalah talaba yatlubu, meminta. Nah, kemudian sa'ala yas'alu terkadang maknanya juga bertanya. Namun yang diinginkan di sini adalah na'am barakallahu fikum, bentuk dalam artian pertanyaan kepada orang-orang kufar yang mereka menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat di sini, qala al-mufassirun, bal aturiduna ayyuhan nas, bahkan apakah kalian ingin wahai manusia an tatlubu min rasulikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kalian meminta kepada atau meminta dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asya', perkara-perkara, biqasdil inadi wal mukabarah, dalam bentuk atau dengan tujuan inad, yaitu membangkang, wal mukabarah, dan juga sombong. Nah, mukabarah pada asalnya mengingkari perkara yang sudah nyata, yang sudah diterima oleh benak manusia, namun dia ingkari bahwasanya kebenaran itu tidak benar, bahwasanya al-haq itu adalah batil dan semisalnya. Naam. Kama tuliba mislu dzalika min Musa, sebagaimana Bani Israil, sebagaimana mereka atau hal tersebut diminta dari Musa alaihissalam. Jadi dipermisalkan orang kufar yang meminta kepada Rasulullah perkara-perkara, na'am barakallahu fikum, dengan tujuan untuk menentang dan juga membantah serta kesombongan, dipermisalkan sebagaimana kaum Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Nabi Musa alaihissalam. Wa'lamu, dan ketahuilah, anna man yakhtarul kufra wa yatrukal iman, wa'lamu anna man yakhtaril kufra wa yatrukal iman
faqad kharaja 'an siratil mustaqim ila al-jahli wad-dhalal. Qala al-mufassirun, dan ketahuilah bahwasannya barang siapa yang lebih memilih kekufuran dibanding keimanan dan dia justru meninggalkan keimanan, sungguh dia telah keluar dari jalan Allah yang lurus kepada jalan kebodohan dan kesesatan. Jadi barakallahu fikum hafizakumullah, ad-dalil yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah itu adalah jalan yang bisa menghantarkan kepada jalan yang lurus. Sebagaimana ungkapan ini sering kita dengarkan, yaitu ungkapan yang diungkapkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahmatullah alaih di dalam kitab Madarijus Salikin. Beliau menyatakan, wa man faraqad dalil dhalla 'an sawa'is sabil. Dan barang siapa yang memisahkan dirinya dari dalil, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Wala dalila ilallahi wal jannah siwal qur'ani was sunnah, kata beliau. Dan tidak ada dalil yang bisa menghantarkan kepada Allah dan surganya kecuali Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kemudian beliau melanjutkan, wa kullu tariqin lam yashabha dalilul qur'ani was sunnah fahiya turuqul jahim wasyaitonir rajim. Dan setiap jalan yang tidak disandari atau tidak bersandarkan Al-Qur'an, atau setiap prinsip jalan metode yang tidak didasari Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka itu adalah jalan yang menghantarkan kepada neraka jahim, dan itu adalah jalannya syaitonir rajim, setan yang terkutuk. Nah, barakallahu fikum. Jadi Al-Imam Ibnu Qayyim rahmatullah alaih telah menjelaskan dalam kitab Madarijus Salikin, na'am, wa kullu tariqin lam yashabha dalilul Qur'ani was sunnah fahiya min turuqil jahim wasyaitonir rajim. Setiap jalan, prinsip, metode, ajaran yang tidak didasari atau tidak dilandasi Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka sungguh dia termasuk jalan yang menghantarkan kepada neraka jahim dan termasuk jalan setan yang terkutuk. Wal iyadu billah. Naam. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-109, wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasada min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allah bi amrih innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Pada ayat yang ke-109 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya ahlul kitab al-yahud wan nasara berupaya semaksimal mungkin, berangan-angan kalau seandainya bisa menjadikan kalian itu murtad. Nah, kembali kepada kekufuran yang semula kalian berada di atas keimanan. Bayangkan upaya mereka jahat sekali. Karena orang Yahud dan orang Nasara itu tidak akan ridha kepada kaum muslimin sampai kaum muslimin sendiri ridha dan masuk ke dalam agama mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang sering kita dengar barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Naam, dan sekali-kali orang Yahud dan orang Nasara tidak akan ridha kepada kalian hingga kalian atau hingga engkau mengikuti agama atau syariat mereka. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Dengan upaya-upaya dan ucapan, lantunan kata-kata, perbuatan ataupun dengan cara-cara yang lain hingga mengalihkan na'am barakallahu fikum kaum muslimin menganut atau ikut dengan ajaran mereka. Wal'iyadu billah. Naam. Kita lihat sini, wadda katsirun min ahli kitab. Dan kebanyakan dari kalangan ahli kitab mereka ingin dan mau atau berangan-angan kalau seandainya mereka bisa mengubah kalian, mengembalikan kalian kepada kekufuran yang setelah kalian beriman. Dalam artian kalian sudah beriman, mereka masih berangan-angan kalau kalian tuh kufur dan kembali kepada kekufuran. Seperti itu maksudnya. Sebagaimana akan dijelaskan dalam penafsiran nanti. Naam. Tapi dalam keadaan bagaimana? Karena mereka sendiri adalah hasad, memiliki sifat hasad, kedengkian dan iri dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka terkadang mengatakan kami akan mengikuti kebenaran yang diturunkan kepada kami, Bani Israel, yang diturunkan kepada al-Yahud, yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Namun dari sisi lain, barakallahu fikum, ucapan tadi tidak dibenarkan oleh mereka, cuma sekedar ucapan saja.
Oleh karena itu disebutkan oleh Imam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab beliau Masail Al-Jahiliyah, termasuk permasalahan jahiliyah adalah ucapan mereka bahwasanya kami akan mengikuti kebenaran yang diturunkan kepada kami. Jadi yang diturunkan kepada Nabi Musa berupa Taurat, kemudian yang diturunkan kepada Bani Israel, yang diturunkan kepada Yahud, itu mereka akan mengikuti. Adapun yang diturunkan kepada Nabi Muhammad kami enggak mengikuti. Bayangkan itu. Jadi ini termasuk kekufuran. Karena setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW tidak diperkenankan seorang pun melainkan harus tunduk di bawah agama Islam ini. Tidak diperbolehkan menganut agama-agama selain Islam. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kemudian berikutnya barakallahu fikum. Jadi semua itu angan-angan mereka agar kaum muslimin atau orang-orang mukminin kembali kepada kekufuran. Nah, dalam keadaan mereka dengki dan hasad, memiliki rasa iri yang bersumber dari diri mereka setelah nampak dan jelas pada mereka kebenaran. Fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allah bi amrih. Namun jika mau dimaafkan, maafkan sehingga datang keputusan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mampu terhadap segala sesuatu. Qala al-mufassirun, kita lihat ahli tafsir sini yang apa yang diucapkan mereka. Tamanna katsirun min ahli kitab. Jadi kebanyakan dari kalangan ahli kitab mereka berangan-angan an yarji'ukum. An yurji'ukum, untuk mereka mengembalikan kalian ba'da imanikum, setelah kalian beriman. Jadi kalian beriman, mereka berupaya bagaimana kalian itu keluar dari keimanan. Seperti itu. Sebagaimana ayat yang tadi sudah kita sebutkan, enggak akan ridha mereka. Mungkin dengan cara melalui media sosial atau melalui teknologi-teknologi yang canggih dan misalnya, bagaimana caranya kaum muslimin senang dan bangga ridha dengan agama mereka. Walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan tidak akan ridha orang Yahud, orang Nasara kepadamu hingga engkau mengikuti syariat atau agama mereka. Allahul musta'an. Kita lihat di sini. Na'am, tamanna katsirun min ahli kitab an yurji'ukum ba'da imanikum kuffaran kama kuntum min qabl ta'budun al-asnam. Perhatikan. Jadi kebanyakan ahli kitab mereka berangan-angan untuk mengembalikan kalian menjadi kufar yang setelah kalian beriman. Dalam artian kalian sudah beriman, ingin dikembalikan agar kufar, menjadi orang kufar, menjadi di atas kekufuran. Sebagaimana dahulu kalian menyembah berhala. Nah, seperti itu. Dulu kalian sudah menyembah berhala, masuk agama Islam, ingin lagi mereka ubah biar kalian keluar dari agama Islam, murtad istilahnya. Murtad, Allahul musta'an. Bisababil haqq. Nah, bisababil haqq alladzi imtala'at bihi nufusuhum. Disebabkan apa? Sebabnya adalah kedengkian dan rasa iri. Alladzi imtala'at bihi nufusuhum, yang memenuhi jiwa-jiwa mereka. Min ba'di ma tabayyana lahum sidqu nabiyillahi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Setelah benarnya dan nampak di hadapan mereka kebenaran, benarnya Nabi Allah Rasulullah SAW benar adanya dan benar yang dibawa oleh Rasulullah, mereka iri dan dengki. Kok bisa? Nah, kita ini pengennya kebenaran itu hanya dipegang oleh Nabi Musa saja, alasan mereka. Nah, barakallahu fikum. Namun kalau kita teliti dan kita telusuri bagaimana dijelaskan bahwasannya mereka sekedar ucapan saja. Nah, kata mereka kita akan mengikuti apa yang diturunkan kepada Nabi Musa. Padahal di dalam Taurat dan juga dalam Injil itu pembenaran bahwasanya adanya Nabi yang akan datang, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, setelah datang kepada mereka kebenaran, benar-benar datang Rasulullah dan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah Al-Qur'an, nah barakallahu fikum, justru mereka mengingkari. Allahul musta'an. Kita lihat sini. Naam, fima ja'a bih. Jadi setelah nampak jelas di hadapan mereka kebenaran Nabi Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW, terhadap apa yang dibawa dengannya, mereka justru mengingkari dan justru mereka memiliki rasa hiqd, yaitu kedengkian. Allahul musta'an. Fatadawazu amma kana minhum min isa'atin wa khata'in. Maka fatadawazu, mereka pun
saling memaafkan dari apa yang muncul dari mereka berupa kejelekan perbuatan dan juga kekeliruan. Wasfahu an jahlihim, dan juga ampunilah dari kesalahan mereka karena bodoh. Jadi kebodohan mereka tidak masalah diampuni. Namun barakallahu fikum wa hafizakumullah, sampai kapan? Hatta ya'tiyallahu bihukmih fihim biqitalihim, hingga datang ketetapan Allah Subhanahu wa taala mengenai mereka dengan apa? Dengan memerangi mereka. Paham ya? Biarkan saja, maafkan saja dengan sebab kebodohan mereka. Namun dikarenakan mereka adalah inat, sudah kita sebutkan tadi ya, inat, yaitu mereka menentang, wal mukabarah, dan kesombongan yang ada pada diri mereka, Allah Subhanahu wa taala menetapkan dengan ketetapannya hikmah yang bijaksana, yaitu dengan barakallahu fikum, dengan cara memerangi mereka biqitalihim. Wa qad jaa wa waqa'a, dan sungguh telah datang dan telah terjadi. Wa sayu'aqibuhum li su'i af'alihim, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menghukum mereka. Siapa mereka ini? Ahlu kitab, al-yahud wa nasara. Allah taala akan menghukum mereka li su'i af'alihim, karena jeleknya perbuatan-perbuatan mereka. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir, la yu'jizuhu syai'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mampu terhadap segala sesuatu, dan tidak ada satupun atau tidak ada sesuatu pun yang bisa membuat Allah taala lemah. Jadi Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mampu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Dialah Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha tunggal. Zat yang maha agung, zat yang maha tinggi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak diiringi rasa ngantuk, tidak pula rasa tidak pula ngantuk, tidak pula tidur. Allah Subhanahu wa taala itu termasuk kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala dan kesempurnaan qayyumiyah Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah keadaan orang-orang Yahud wan Nasara wal iyad billah, ingin sekali berupaya untuk merusak kaum muslimin, berupaya untuk merusak kaum mukminin agar mereka murtad dan kembali kepada kekufuran wal'iyadzubillah, mungkin dengan cara pemberian-pemberian, hadiah-hadiah, ucapan-ucapan atau acara-acara dan yang semisalnya. Karena fitnah sebagaimana yang Rasulullah sabdakan dalam hadis yang sahih rawahu Muslimun dari hadis Abi Hurairah, gambaran daripada fitnah yang sangat mengerikan adalah qata'il lailil mudlim, bagaikan potongan malam yang gelap gulita. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira, yabi'u dinahu bi'arad minad dunya. Jadi ini fitnah yang sangat dahsyat, ini adalah fitnah dunia di antaranya barakallahu fikum, yaitu yang menjadikan seseorang di pagi hari masih mukmin, sorenya langsung menjadi kafir. Sorenya masih mukmin, pagi harinya sudah menjadi kafir. Paham ya? Ini banyak sekali kita saksikan. Yang dikenal dengan kristenisasi dan semisalnya. Barakallahu fikum, berupaya orang kufar untuk menjadikan kaum muslimin ikut mereka dengan cara iming-iming pemberian-pemberian, mungkin satu kardus Indomie, ya kan, atau mungkin dengan uang dan semisalnya, jabatan, titel, gelar. Akhirnya barakallahu fikum, mereka semula beragama Islam, berpaling dari agama Islam menuju agama kekufuran wal'iyadzubillah. Apa sebabnya tadi? Yabi'u dinahu bi'aradin ad-dunya, menjual agamanya dikarenakan mengharapkan segelintir dari dunia. Enggak banyak, sedikit saja. Gara-gara sedikit dunia, akhirnya agamanya dijual, manhajnya dijual, akidahnya dijual, sehingga dia semula paginya sunni salafi, sore sudah menjadi mubtadi' hizbi, wal'iyadzubillah. Atau sorenya masih sunni salafi, paginya sudah menjadi mubtadi' hizbi, karena menjual agamanya, menjual manhajnya demi mendapatkan segelintir atau sedikit daripada dunia. Nasallallahu salamatan wal afiyah, wa nasallallahu azza wa jalla bimanihi wa karamih an yujannibana 'anil fitan ma dhahara minha wa ma batan, innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.